Permisi Pak. Permisi. Permisi. Di era digital ini, semuanya jadi lebih mudah. Dari pesan makanan online, transfer uang, bahkan pinjam uang. Pinjaman online atau yang biasa disebut pinjol menjadi salah satu bentuk kemajuan teknologi finansial yang paling cepat berkembangnya. Pada dasarnya, pinjol adalah layanan keuangan berbasis aplikasi yang memungkinkan seseorang meminjam uang tanpa harus datang ke lembaga keuangan resmi. Tapi yang sering luput disadari adalah di balik kemudahan itu, ada jebakan yang bisa menyeret siapapun, terutama mahasiswa, ke dalam lingkaran utang. Di Indonesia sendiri ada dua jenis pinjol, yaitu legal dan ilegal. Pinjol legal itu diawasi langsung oleh OJK dan memiliki sistem bunga yang jelas. Sedangkan pinjol ilegal, mereka tuh menipu dengan bunga tinggi, mencuri data pribadi, dan menggunakan cara penagihan yang kejam. Jadi sekilas sih tampak membantu, tapi sesungguhnya mereka menjual ketergantungan, bukan solusi. Teman-teman, fenomena maraknya pinjol di kalangan mahasiswa ini disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu banyaknya mahasiswa hidup pas-pasan sehingga pada saat terdesak, pinjol ini tampak seperti solusi cepat padahal beresiko tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah faktor sosial, yaitu adanya tekanan untuk terlihat mampu dan mengikuti gaya hidup teman membuat mahasiswa meminjam demikian sih. Seperti ada fenomena FOMO ya teman-teman. Terus kemudian yang ketiga adalah faktor struktural, yaitu kurangnya dukungan finansial dari kampus membeli ruang bagi pinjol ilegal untuk menjerat. Nah, oleh karena itu teman-teman, pinjol ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kesadaran dan sistem yang perlu diperkuat. Bahaya pinjol bukan hanya sekedar angka, tapi juga tentang hidup seseorang. Pinjol ilegal sering mengenakan denda yang gila-gilaan dari 40 hingga 100%. Hal ini membuat mahasiswa yang awalnya berhutang ratusan ribu bisa berujung menanggung utang jutaan rupiah. Tak hanya itu, yang lebih mengerikan adalah penyalahgunaan data kita disebar, foto kita dipermalukan, bahkan kita diancam oleh penagih. Tentunya ini membuat korban menjadi malu, cemas, takut, dan kehilangan fokus. Mahasiswa pun jadi kehilangan fokusnya untuk kuliah sehingga berhenti kuliah. Oleh karena itu, pinjol bukan hanya menghancurkan isi dompet kita, tapi juga tentang kepercayaan diri kita, kesehatan mental kita, dan juga masa depan kita sebagai mahasiswa. Fenomena pinjol yang terjadi di tengah-tengah mahasiswa bukanlah hanya kesalahan individu, melainkan kesalahan sistemik yang mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi, minimnya literasi finansial, dan juga minimnya penjagaan dari lembaga pendidikan. Maka dari itu, kampus berperan aktif dalam menjaga mahasiswanya dari pinjaman online ilegal ini. Namun, bagaimana sih caranya? Yang pertama, kampus dapat memberikan edukasi kepada mahasiswanya mengenai literasi finansial. Lalu yang kedua, kampus dapat memberikan program berupa dana darurat bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dan yang terakhir, mahasiswa itu dapat dijaga dan juga dicegah melalui mengetahui sih bagaimana caranya dan bagaimana ciri-ciri dari pinjaman online yang ilegal ini. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga berperan aktif dalam mencegah pinjaman online ilegal. Namun bagaimana? Kita dapat saling mencegah dan saling mengingatkan kepada teman-teman kita. Jangan justru saling menghakimi. Maka sebelum kita mengklik setuju pada aplikasi pinjol, pikirkan terlebih dahulu. Apakah ini solusi atau berupa jebakan yang baru?